wilayah di Perancis. Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah ta'ala sesungguhnya adalah seorang tabi'in. Seorang tabi'in itu artinya berarti dia pernah bertemu dengan sahabat Nabi SAW. Ya, di antara sahabat yang ditemuinya yaitu sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah ta'ala bahkan namanya juga tercatat di dalam periwayatan kitab-kitab hadis, bahkan kutubus sittah disebutkan, dan setidaknya ada satu riwayat yang kita ketahui, kita kenal, pembahasan tentang terlaknatnya orang-orang yang bersentuhan dengan khamr, dari mulai yang memberinya sampai yang meminumnya, yang menjualnya, dan seterusnya. Itu semuanya adalah orang-orang yang terlaknat di sekitar khamr. Itu adalah riwayat yang disampaikan oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah ta'ala. Artinya tabi'in luar biasa. Dan artinya kalau dia tabi'in berarti dia masih masuk di zaman 3 zaman terbaik yang disebut oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini, Khalifah kembali menghadirkan kepada Anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam Kekayaan Sejarah Islam. Abdurrahman Al-Ghafiqi adalah seorang tabi'in yang mempunyai nama lengkap Abu Sa'id Abdurrahman bin Abdullah bin Bishr bin Sarik Al-Aki Al-Ghafiqi. Kata Al-Ghafiqi diambil dari nama sukunya Ghafiq yang berasal dari negeri Yaman. Beliau seorang muslim yang taat pada syariat, cinta pada ilmu, dan sangat rendah hati. Sukses di akhirat adalah tujuan utama hidupnya. Karenanya, jihad fisabilillah adalah poros yang ia tuju selama ia hidup. Beliau dari Yaman pindah ke Madinah. Di sanalah bertemu dengan sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tentu di masa itu masih ada sahabat-sahabat Nabi yang lain, tapi ini adalah sahabat besar yang sangat dikenal, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Belajar ilmu, mengambil riwayat dari situ. Kemudian setelah itu nanti dia berpindah lagi ke tempat yang lain, dan sampailah nanti dia di perjuangannya sampai di akhir hayatnya di wilayah Eropa, yaitu di negeri Andalusia. Jauh sebelum menjadi gubernur Andalusia, Abdurrahman Al-Ghafiqi hanyalah masyarakat biasa yang tunduk pada pemerintahan muslim yang adil. Kala itu Andalusia dipimpin oleh Asam bin Malik Al-Qawlani rahimahullah ta'ala, gubernur adil yang dipilih langsung oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, saat itu wilayah Islam dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz dari kekhalifahan Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sang Khalifah ingin wilayah Islam dipimpin oleh gubernur yang adil dan punya pengetahuan Islam yang istimewa. Karena itulah, Asam bin Malik Al-Qawlani juga memilih para pembantu di pemerintahannya yang memiliki pengetahuan Islam serta berbudi pekerti tinggi. Sosok pertama yang ia cari adalah tabi'in yang masih tersisa di Andalusia. Pilihannya jatuh kepada Abdurrahman Al-Ghafiqi. Suatu ketika dalam sebuah perang melawan Perancis, Gubernur Asam syahid terpanah oleh pasukan musuh. Al-Ghafiqi dengan sigap memimpin bala tentara muslimin yang mulai kehilangan arah. Dengan gagah berani, Al-Ghafiqi membawa mundur pasukan muslimin agar terhindar dari kekalahan yang lebih parah.
Sejak saat itulah Al-Ghafiqi diangkat menjadi gubernur Andalusia. Beliau orang yang tidak minat dengan posisi jabatan itu, karena buat beliau penting saya berdakwah, menyampaikan ilmu ini kemanapun dan ikut berjihad, karena beliau sangat berharap syahid. Beliau mengambil kepemimpinan saat itu dari As-Samah, dari sang pemimpin. Itu sebenarnya posisi beliau adalah posisi pemimpin yang kelima. Posisi pemimpin yang kelima. Kemudian setelah itu datang resmi dari dinasti Bani Umayyah yang dikirim sebagai pemimpin yang bernama Ambasa, dan ternyata nanti Abdurrahman Al-Ghafiqi baru menjadi pemimpin lagi setelah 7 pemimpin setelahnya. Karena memang dia tidak ingin, karena ternyata nanti di wilayah timur sudah berganti khalifahnya, yaitu Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Ketika pemimpin sudah Hisham bin Abdul Malik berganti, maka kemudian setelah itulah maka kepemimpinan di Andalus diserahkan kepada pemimpin luar biasa, yaitu Abdurrahman Al-Ghafiqi dalam kepemimpinannya di negeri Andalus, dan beliau sampai syahid. Sejak awal pemerintahannya, Al-Ghafiqi bekerja keras mengembalikan keyakinan pasukannya dan membangkitkan semangat jihad kaum muslimin sebelum berperang kembali di Perancis. Keadaan sosial di wilayah Andalusia pun menjadi lebih baik saat kepemimpinan Abdurrahman Al-Ghafiqi. Ya, Al-Ghafiqi memimpin Andalusia ketika wilayah tersebut dilanda konflik antara Muslim Arab dan Muslim Barbar. Masing-masing kelompok merasa punya jasa yang lebih besar. Tapi dengan sifat adil yang dimilikinya, Abdurrahman Al-Ghafiqi mampu menyatukan umat muslimin di Andalusia. Membagikan rampasan perang, ia terbiasa mendahulukan kepentingan pasukan dan keluarga pasukan daripada kepentingan dirinya sendiri. Setelah ia mampu memperbaiki keadaan Andalusia, Al-Ghafiqi pun kembali memimpin pasukannya ke Perancis untuk memperluas wilayah Islam. Ada satu catatan yang membuat mengapa Abdurrahman Al-Ghafiqi begitu bersemangat untuk masuk ke wilayah Andalusia dan terus masuk ke Perancis akan dilanjutkan. Karena Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah ta'ala ingat betul dengan kalimat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, khalifah yang ketiga, khalifatul muslimin, khulafaur rasyidin yang ketiga. Utsman membahas tentang masalah penaklukan Konstantinopel. Prediksinya Utsman radhiyallahu anhu bahwa Konstantinopel itu akan ditaklukkan melalui Andalusia. Ini prediksinya Utsman. Maka kata Utsman, siapapun yang ikut andil dalam membuka wilayah-wilayah Andalusia, maka dia akan mendapatkan pahala siapapun yang nanti berhasil membuka Konstantinopel. Itu kalimat Utsman. Maka Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah ta'ala bersemangat betul untuk membuka wilayah-wilayah itu, terus masuk melalui Perancis, dan tentu rencananya nanti akan masuk ke Eropa Timur dan nanti akan masuk ke wilayah Konstantinopel Turki sekarang. Tapi ternyata takdir Allah berbeda, dan ternyata gerak muslimin berhenti sampai di wilayah Perancis secara umum, menjelang kota Paris. Barulah nanti Allah hadirkan penaklukan Konstantinopel itu langsung dari arah timur, yaitu di zaman dinasti Turki Utsmani, di mana penaklukan Konstantinopel. Al-Ghafiqi rahimahullah ta'ala memasuki wilayah Prancis pada musim semi di awal tahun 114 Hijriah atau 732 Masehi. Kurang lebih 1 tahun setelah ia diangkat menjadi gubernur Andalusia. Pasukan Al-Ghafiqi berhasil menduduki wilayah Aquitaine, Prancis. Saat itu pasukan Prancis dipimpin oleh Duke Yudo. Al-Ghafiqi sangat waspada terhadap potensi konflik internal dan pengkhianatan di Andalusia. Maka butuh seorang pemimpin muslim yang kuat, tidak pandang bulu dan tidak gila hormat. Oleh karena itu, Abdurrahman Al-Ghafiqi segera mengirim pasukannya ke utara, menyeberangi pegunungan Pyrenees untuk memerangi salah satu walinya di Perancis Selatan, Utsman bin Abi Nus'a. Ya,
Utsman bin Abi Nus'ah ini menentang kepemimpinan Al-Ghafiqi serta bersekutu dengan penguasa Prancis di wilayah itu, yakni Duke Yudo. Pasukan Al-Ghafiqi akhirnya berhasil menumpas perlawanan Utsman bin Abi Nus'ah dan Duke Yudo. Pasukan Yudo pun melarikan diri ke kota Bordeaux. Setelah itu, pasukan muslimin mulai memasuki wilayah Burgundi dan menaklukkan kota-kota seperti Lyon dan Bisancon. Sebagian pasukan muslimin bahkan telah berhasil mencapai Sens yang hanya berjarak 100 mil saja dari Paris, jantung utama Prancis di mana kerajaan Frank Prancis berada. Muslimin saat itu dipimpin oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah ta'ala dalam jumlahnya kurang lebih sekitar 25.000 orang saja. 25.000 orang yang dibawa. Setiap kota yang dilewatinya, muslimin menang dengan cara sangat mudah. Nyaris tidak ada perlawanan yang berarti. Setiap muslim masuk ke sebuah tempat sehingga muslimin membawa ghanimah segitu banyaknya. Jadi pasukan 25.000 orang itu dengan semua peralatan dan kendaraan perang, di bagian paling belakang itu disertakan pasukan yang menjaga ghanimah, harta rampasan perang yang didapat sepanjang perjalanan memasuki kota-kota di wilayah Prancis bagian selatan. Saat itu pasukan Eropa telah berkumpul di bawah pimpinan seorang pemimpin yang setelah sampai hari ini pemimpin ini kemudian dianggap sebagai pahlawan besar Eropa, yaitu namanya Charles, yang belakangan ditambahi setelah berhasil mengalahkan muslimin ditambahi dengan nama Martil. Martil yang artinya martil bahasa Indonesia kita yang artinya adalah untuk alat pemukul itu, maka kemudian dikenal dengan sebutan Charles Martel. Kemudian mereka dengan bawa senjata dan dalam jumlah yang sangat banyak, bahkan disebutkan sekitar 400.000 orang di bawah kepemimpinan Charles Martel ini. Sementara itu, pasukan muslimin telah mencapai daerah di antara Poitiers dan Tours. Di antara dua daerah inilah perang antara pasukan muslimin yang dipimpin oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi melawan pasukan Prancis di bawah pimpinan Charles Martel terjadi. Dalam sejarah Islam, perang ini dikenal dengan nama Balatu Syuhada atau dalam istilah barat disebut The Battle of Tours. Balatu Syuhada terjadi 20-an tahun setelah masuknya Islam ke Andalusia. Balatu Syuhada dalam suatu riwayat berarti istana para mujahidin. Dalam riwayat lainnya dipahami bahwa Balat atau Bilaf berarti lantai dan Syuhada berarti para mujahid. Ini karena banyaknya pasukan muslimin yang syahid. Tubuh-tubuh mulia mereka terhampar di lokasi pertempuran. Ya, setelah 8 hari perang berlangsung, kaum muslimin harus mengalami kekalahan dan Abdurrahman Al-Ghafiqi sendiri turut syahid bersama pasukan syuhada lainnya. Perang Balatu Syuhada ini adalah kekalahan muslimin yang setelah itu boleh kita katakan bahwa walau muslimin masih bergerak di beberapa wilayah, terutama di bagian baratnya, di bagian timurnya, timur selatan, tetapi untuk masuk besar seperti Abdurrahman Al-Ghafiqi masuk sudah tidak ada lagi. Jadi boleh dikatakan bahwa ini adalah sebuah perjalanan dakwah besar muslimin yang terbesar yang berhenti dari arah selatan. Jadi Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah ta'ala kalah di perang itu setidaknya dikarenakan beberapa sebab. Dan ini pelajaran buat kita selalu. Sebab pertama adalah muslimin masuk dan memenangkan pertempuran di semua kota-kota yang dilaluinya, dan terlalu jauh masuk sementara muslimin belum menyiapkan pangkalan militernya. Sehingga ketika perlu bantuan seperti Balatu Syuhada, muslimin kalah di Balatu Syuhada, itu terlalu jauh pangkalan militernya. Sehingga untuk mengirimkan bantuan terlalu jauh, apalagi zaman itu sangat jauh. Maka ini juga menjadi pelajaran. Setelah itulah maka muslimin akan sangat berhati-hati ketika merangsek masuk ke semakin jauh ke kem-kem musuh. Mereka akan mengukur di mana ekornya. Jangan sampai ekornya terputus dari pangkalan militer. Ini strategi militer. Kemudian, dan sampai sekarang strategi itu masih dipakai. Bahwa seseorang punya kemampuan tinggi sekalipun di medan pertempuran, maka dia akan diukur bahwa berapa kilometer dia punya
punya keahlian untuk terpisah dari pangkalan militernya yang akan siap memberikan bantuan kalau dia dalam bahaya. Pemirsa Khalifah, kita bisa belajar dari kekalahan Al-Ghafiqi dan pasukan muslimin dalam perang Balatu Syuhada. Agar kita bisa memahami penyebab kekalahan, jadi dapat menghindarinya di masa-masa yang akan datang. Pasukan muslimin dalam perang ini adalah terulangnya kesalahan perang Uhud yang tergoda bisikan syaitan untuk tertarik pada harta rampasan perang sebelum perang belum benar-benar usai. Pasukan Al-Ghafiqi tak menghiraukan nasihat pemimpinnya untuk meninggalkan harta rampasan perang, sehingga mengganggu konsentrasi dan fokus pasukan. Kesalahan yang sama juga pernah terjadi pada sejarah jatuhnya kekhalifahan Bani Umayyah di Andalusia nantinya, yakni ketika seluruh pembesar dan pemimpinnya tergiur pada harta dunia, kerap bermewah-mewahan, berlebihan menyukai musik, sehingga melupakan ibadah dan tujuan utama sebagai khalifah di bumi. Abdurrahman Al-Ghafiqi sebenarnya sudah ingin mengusulkan kepada muslimin agar ghanimah ditinggal saja di sebuah kota, nanti pulang lagi kita ambil lagi. Tapi usulan itu urung disampaikan, tidak jadi disampaikan. Mengapa? Karena Abdurrahman Al-Ghafiqi khawatir bahwa muslimin akan tersinggung, jadi menjaga, Abdurrahman Al-Ghafiqi menjaga itu. Tapi ternyata benar dugaan beliau bahwa ghanimah itulah penyebabnya. Karena semua wilayah yang dilalui oleh muslimin itu ternyata semua nyerah dengan sangat mudah. Muslimin mendapatkannya dengan sangat mudah. Maka pasukan-pasukan Eropa saat itu ketika berhadapan begitu, walau jumlahnya lebih kecil muslimin, tetapi muslimin saat itu adalah kekuatan besar di bawah pimpinan tabi'in luar biasa Abdurrahman Al-Ghafiqi, namanya besar yang luar biasa. Maka orang-orang Eropa mencoba untuk menghajar dari bagian belakang. Begitu dihajar di bagian belakang, dan itu adalah tempatnya ghanimah, maka buyar konsentrasi pasukan yang di depan, maka semua lari ke belakang, akhirnya kemudian dihajar dari bagian depan, dan kemudian muslimin banyak yang syahid. Termasuk Abdurrahman Al-Ghafiqi yang sudah berteriak-teriak agar pasukan depan untuk kembali lagi ke arah depan lagi ke tempatnya masing-masing. Nah, disinilah maka pelajaran mahal selalu bahwa muslimin ketika mendapatkan kemenangan besar, bahwa Allah memberikan balasan kemenangan itu diantaranya harta rampasan perang, itu bagian dari kenikmatan muslimin yang halal. Tapi justru ghanimah itu, harta rampasan perang itu yang harus diwaspadai, karena itu pernah membuat muslimin kalah di perang Uhud. Kita tahu itu, ternyata terulang lagi, bahkan itu selalu menjadi sunatullah yang sama. Ya, pemirsa, perang Balatu Syuhada masih diabadikan kisahnya dan menjadi pelajaran bagi Eropa. Yang patut kita pahami bahwa Islam sampai kapanpun ketika membuka wilayah Islam baru tidak akan pernah menghancurkan wilayah tersebut. Justru membangunnya dengan peradaban yang adil bagi seluruh keyakinan. Oleh karena itu, banyak sejarawan Eropa menyayangkan kekalahan pasukan Al-Ghafiqi di perang Balatu Syuhada. Karena jika Islam menang saat itu, Prancis dapat menyaingi kebesaran peradaban Spanyol atau bahkan lebih besar. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran untuk merancang kemenangan dan kebesaran Islam di masa depan. Wallahu a'lam bis-shawab. Belajar dari Abdurrahman Al-Ghafiqi dan belajar dari Balatu Syuhada, ada pelajaran mahal bahwa banyak sekali tokoh Islam yang sungguh sangat luar biasa, dan banyak sekali peristiwa yang luar biasa yang membangkitkan semangat muslimin. Bagaimana Abdurrahman Al-Ghafiqi tokoh yang lengkap dalam hidupnya, soleh iya, berilmu juga, mujahid iya, pemimpin besar demikian luar biasa, tawadu, orang yang ikhlas, tapi kita tidak mengenalnya. Generasi kita tidak mengenal siapa Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah ta'ala. Begitu juga peristiwa besar Balatu Syuhada, di mana itu adalah istananya orang-orang yang syahid. Meninggal, mereka berjihad menyampaikan Islam, ingin masuk, sudah masuk sampai ke wilayah Perancis. Begitulah dulu muslimin, itu juga menjadi pelajaran ketika disampaikan. Ketika kita melihat penyebab kekalahannya, ada penyebab militer umpamanya, ada penyebab tidak menguasai medan
Juga ada sebab yang luar biasa ketika ghanimah yang sebenarnya adalah hadiah yang Allah berikan atas kemenangan muslimin, ternyata malah menjadi penyebab kekalahan muslimin, karena hati muslimin seharusnya hanya terkait dengan Allah dan Allahus Samad, bergantungnya hamba hanya kepada Allah dan tidak boleh bergantung kepada harta. Dan sudah berkali-kali dalam sejarah bahwa harta menjadi penyebab kekalahan muslimin. Agar kita semua belajar, maka sampaikan pada generasi tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam, juga peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.